Mantra Sakti 212. Mantra Sakti. Kotak amal dimakan vampir. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di Jamal Show bersama gua Bondi. Malam hari ini gua akan mengeksplorasi sebuah pemakaman yang usianya lebih dari 100 tahun lalu, Bray. Di sini terdapat makam sesepuh yang bernama Mak Saidah. Beliau adalah sesepuh yang sangat dihormati oleh warga sekitar. Kita lihat sama-sama bagaimana suasana di sini. Semoga kalian bisa merasakan ketegangan dan suasana mistis yang ada di tempat ini. Assalamualaikum. Dan saat gue datang, gue dihalau oleh sebuah pohon. Mungkin ini pohon kelapa yang rubuh. Jadi gue harus agak melompat. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, sebelum masuk area pemakaman, seperti biasa, untuk menghormati para almarhum, gue akan membacakan doa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil baitil kiram ajmain. Husanilahi ahli kubur minal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya'imahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita masuk ke area makam dan kalian bisa lihat suasana di sini. Sampai sekarang gua masih sendirian. Jadi lokasi pemakaman ini berada di tengah-tengah kebun gitu. Ini adalah semi hutan yang mungkin kalau siang hari kalian bisa lihat ada bekas bakar-bakar di sini. Jadi mungkin kalau siang hari terdapat aktivitas warga di sini. Dan ini adalah makam dari almarhum Mak Saidah yang sangat dihormati oleh warga sekitar. Konon katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa itu? Merah-merah. Gue langsung merinding dong. Plastik ya? Gue cek dulu. Oh iya, selembar kain. Dan kalian bisa lihat di sini, guys. Gue benar-benar ketakutan di sini. Makam ini dikelilingi oleh pohon-pohon bambu, ditambah angin yang sudah mulai bertiup, menggerakkan pohon-pohon bambu. Kalian bisa dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara pohon bambu yang bikin gue merinding. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gue mendengar suara, guys. Allahu Akbar. Ya, makam di sini tidak cuma satu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Banyak suara di sini. Suara-suara misterius. Assalamualaikum. Apa itu? Oh, batang pohon ya. Sorry. Gua gelagapan jadinya. Dahan potong yang ada plastik hitamnya. Gue melihat seperti orang berkepala sedang duduk memperhatikan gua. Ya, tidak hanya makam Mas Saidah di sini satu. Ada beberapa makam yang kalian bisa lihat sendiri. Konsepnya hanya batu-batu begini. Tidak ada nisannya. Karena memang konsep ini, ya, kabar yang gue dengar kalau makam ini merupakan makam yang sudah berusia 100 tahun, Bray. Assalamualaikum. Di sini juga
ada sebuah makam yang disiapkan saung, dan makam ini agak berbeda, agak tinggi makamnya. Ya, yang gua dengar kabarnya kalau makam keramat di sini hanya Mas Saidah, tapi entah kenapa makam ini juga eh, agak berbeda dari yang lain, makam yang cukup tinggi. Oke, kita lihat ke sini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gue mendengar seperti suara orang berlari. Assalamualaikum. Guys, gue merinding parah. Ya, memang di segmen kali ini gue akan ngajak rekan-rekan dari Jamal Show yang berkontribusi untuk konten-konten Jamal. Gue akan memperkenalkan sama kalian. Tapi sekarang mereka belum sampai. Mereka masih agak jauh dari sini. Dan gue beneran sendirian di sini. Gue berharap mereka segera datang. Ya, yang gue khawatirkan tuh sebenarnya bahaya nyata. Karena ini adalah semi hutan gitu. Lumayan jauh ini ke pemukiman warga. Seperti kalau gua teriak-teriak juga di sini gak bakalan ada yang dengar karena memang jauh ke pemukiman warga. Kita lihat ke sini. Assalamualaikum. Oh ya, dan ini mentok. Nggak ada jalan ke sini. Oke, kita balik lagi. Ya. Kalau ke sana memang ada jalan, guys. Cuman gue memang belum berani untuk ke sana. Gue takut kesasar di hutan. Jadi gue lebih menunggu teman-teman aja di sini mungkin. Oke, Bray, kayaknya gue rasa udah saatnya gue melakukan ritual khusus pemanggilan rekan-rekan. Mungkin bisa dibilang khodam. Oke, teman-teman, kali ini gue akan melakukan ritual khusus pemanggilan rekan-rekan Jamal, atau mungkin bisa kalian sebut khodam Jamal. Mantra Sakti Naga Geni, Mantra Sakti 212, Mantra Sakti kotak amal dimakan pampir, hadir. Oke. Dito mana? La ilaha illallah. Di atas lah berdiri. Ya. Oke, teman-teman. Inilah rekan-rekan Jamal yang selama konten dari Jamal, mereka lah yang berperan penting. Jadi bukan cuma gue sendiri. Konten Jamal ini tercipta karena mereka semua. Jadi gue mau coba memperkenalkan sama kalian satu persatu rekan-rekan Jamal ini. Bang Beler ini memastikan tempat yang akan gue lewati aman, terutama dari ular berbisa dan bahaya lainnya lah. Ada Binenda di sini, Ibi. Assalamualaikum. Ada Binenda di sini. Beliau merupakan orang yang berpengalaman di bidang mistis. Beliau orang yang berpengalaman di bidang magis, terutama di tempat-tempat keramat. Jadi beliau berperan setiap kali konten menyeimbangkan energi antara energi dunia kita dan energi gaib. Berikutnya ada Berikutnya ada Om Dito. Om Dito ini sorry. Om Dito ini berperan sebagai kameramen untuk hari ini, dan Om Dito ini adalah editor. Jadi setiap konten Jamal itu ditangani oleh tangan-tangan terampil beliau. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman mistis yang mungkin kita alami, dan tentunya menguap juga pengalaman Binenda yang pernah berziarah ke sini. Apa kabar hari ini, Bi? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan ke sini, Bi?
Alhamdulillah jauh juga, capek pas nanjak-nanjaknya gitu. Oh ya. Dan untuk sampai ke lokasi ini, gue itu harus ngelewatin area sawah. Jadi nggak mungkin juga gue videoin saat jalan ke sini karena alat-alat gue yang terbatas, Bray. Jadi kalau gue senter di sawah itu hasilnya pasti gelap dan kalian nggak bakalan bisa nonton apa-apa. Kok kita lanjut, Bi? Bi, tadi kan explore itu singkat banget ya. Cuman 5 menit tadi, Bang. Dan Bondi sempat dengar-dengar suara seperti apa ya? Kalau yang terdengar sih seperti auman harimau. Emang di sini memang tempatnya? Harimau benar atau? Bukan. Yang penjaga di sini, sesepuh di sini di Batu Kembar. Oh, tapi yang jelas bukan harimau benar ya. Bukan. Karena tadi sempat, insya Allah. ya sempat pikir-pikir loh kok ada kayak suara macam auman harimau. Jadi Bondi memposisikan pikiran tuh tadi mungkin itu adalah apa ya, suara gurungan motor dari jauh sehingga pas dekat itu terdengar seperti aungan harimau gitu aja. Dan suara yang kedua, Bang, tadi pas gua explore di sana ada suara lari. Ini kan rumput kering ya, kedengeran banget tuh suara lari, gesuk 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 gesuk. Sebelumnya suara auman harimau, terus suara yang lari, dan sampai sekarang juga masih merinding. Jadi gua ngerinya benar-benar, wah jangan-jangan nih binatang buas beneran. Biasanya ada lu yang amanin nih. Nah, Bi, selanjutnya kalau yang tadi Bondi alamin sendiri kan gitu. Nah, Bondi juga pengen nanya nih sama Ibi. Pengalaman Ibi di sini kayak gimana sih, Bi? Pengalaman di sini pernah ya, waktu ziarah kita bertiga itu sama orang sini. Ya kita di sini hanya ngasih doa kita baca Al-Fatihah yang sebisa kita. Ya kita bukannya mau cari apa, cuman kita hanya ngasih doa. Begini aja, kita juga bakal kayak dia gitu. Oh, jadi niat Ibi datang ke sini itu berziarah sekaligus mengingatkan kita pada kematian Ibi. Gitu. Oke. Ya mudah-mudahan ya kita ya sering silaturahim ke para sesepuh. Ya paling utama ya kedua orang tua. Berarti sebelum ke sini juga pasti menyempatkan diri ke orang tua dulu ya, Bi? Insya Allah. Oke. Dan ada pengalaman horor nggak, Bi, di sini? Ya dibilang ya horor ya lumayan ada ya gitu. Maaf ya Yud ya, kita nyeritain yang pernah saya jarak ke sini. Itu namanya Mak Saidah Weling. Mak Saidah Weling. Ya. Ada artinya itu, Bi? Kenapa? Ada artinya itu. Kurang tahu ya kalau masalah artinya, karena weling gitu. Iya, soalnya kan yang Bondi tahu weling itu identik dengan ular ya, Bi. Iya gitu, tapi wallahu alam ya. Tapi memang dia di sini makam asli. Di sini dia udah 100 tahunan. Oh, maksudnya makam asli itu biasanya kan kalau makam-makam yang dikeramatkan itu ada semacam ternyata petilasan gitu ya. Ya, ini mah bukan asli. Kalau ini berarti memang dikuburkan di sini. Iya, asli. Oh, iya. Nah, cerita lagi ya. Iya. Kita kan baca doa, baca Al-Fatihah sebisa kita yang saya ucapkan itu lafaz-lafaz Al-Qur'an. Nah, udah gitu kan mungkin yang rumah yang orang sini itu, aslinya orang sini itu, dia mungkin lagi ada apalah gitu ya, itunya ada musibah apa-apa gitu. Nah, di sini dia sampai ke masukan gitu. Tapi nggak kemasukan siapa-siapa, dia kayak linglung. Nah, udah kayak linglung, kita harus baca, dia tuh nggak mau pulang. Oh, berarti maksud Ibi di rumah kayak ada sesuatu itu mungkin saat datang ke sini pikirannya lagi kacau gitu. Oh, makanya jangan kacau-kacau gitu ya mungkin juga. Jangan banyak pikiran. Nah, terus sudah gitu dia nangis kan, udah gitu dia nangis gitu, kata saya istighfar Bu, istighfar gitu. Dia cewek juga? Cewek. Oh iya. Ya terus udah gitu dia nggak tahu siapa yang masuknya, nggak tahu, memang dia lagi batinnya lagi kesal apa gimana gitu ya. Pokoknya lagi nggak enak pikiran mungkin ya. Lagi banyak masalah. Lagi banyak masalah. Terus udah gitu, itu juga wallahu alam ya, yang hadir apa jin apa gitu nggak tahu ya. Ya di makom Mak Saidah itu ada seorang nenek-nenek
dia pas di tempat makomnya, pas udel gitu ya, pas di tengah-tengah itu. Dia bilang begini sambil nyengir dia gitu, cenah sia teh cenah ge ka dieu teh hayang naon cenah gitu. Ya terus aku bilang gini, aku mama mau ngomong apa-apa ke sini juga saya hanya ngasih doa ke emak, tapi saya minta ke Allah, saya minta diselamatkan dunia ruh akhirat aja gitu. Bentar Bi. Pindah dulu center ya. Ih ngomong-ngomong kopinya mana Bon? Tok kopi mana di Tok? Di plastik. Natas. Plastik tadi nggak plastik. Yang sama air-airnya. Ganti baterai Tok. Gue pindahin kamera kayaknya apa center. Iya. Bang. Ini Baterai. kan bukan. Tahu gak sih? Udah di situ aja bang. Kamera kan suka fokus ke objek ya, face detection gitu ya. Ini face detectionnya itu ke arah makam mulu. Gue serius lu. Iya. Gue pindahin dulu center kali. Tapi jauh dari gua kan. Iya di area itu punten. Lu ah. Oke, gua lanjut ya. Ya. Ibi kan ziarah bertiga nih. Yang di tengah siapa? Yang pas depan. Aku. Yang pas depan udel itu. Iya, saya. Ibi. Ibu. Dan Ibi tadi apa melihat sosok nenek-nenek itu berarti di seberang Ibi. Iya, depan saya gitu. Wow. Dia cuma dihalangin pakai makam gitu. Iya. Dan Ibi melihat sosok itu. Iya, alhamdulillah itu melihat. Alhamdulillah. Karena mungkin, bukan begitu mungkin dia lagi menampakkan. Iya sih. Kalau kita nggak dia lagi menampakkan, ya kita juga nggak bakal melihat. Mungkin dia lagi menampakkan karena saya baru mungkin ya datang ke sini. Tapi ngomong-ngomong yang tadi lari-lari itu. Iya, nah itu Bi. Itu ya, saya pengen Iya. Itu sebenarnya di sini banyak genderuwo kerdil. Itu yang lari itu genderuwo kerdil. Ada 3 tuh yang lari. Tunggu. Berarti sosok kita sebut sosok di sini makhluk goib itu yang tadi nemenin Bondi Explore, sosok genderuwo kerdil. Iya. Nah, saya mau apa nih? Daunnya. Mungkin gini, Bi. Kalau Bondi tanya, bukan Bondi bermaksud nggak sopan ya. Kalau genderuwo itu kan biasa kan ditokohkan dengan sosok yang gagah, tinggi besar. Kalau ini kerdil, spesifiknya gitu. Spesifiknya bentuknya kayak gimana tuh, Bi? Ya bentuknya kayak ini aja, kayak seperti manusia cuman berbulu. Kan maaf ya, kan kita juga punya keluarga. Sama dia juga punya keluarga. Oh. Sama dia juga punya keluarga, mungkin itu anak-anaknya. Cuman memang di sini emang tempatnya. Cuman tadi Mas Bondi kita ini untungnya kita ada sopan. Iya. Ke tempat-tempat gini kita harus sopan karena kita berdampingan dengan doi. Tadi Ya, juga betul. pas mau jalan ke sini juga ada yang Iya. Apa tuh? pakai kepala. Serius. Oh, serius, Bang? Serius. Asli, Bi. Enggak, Bang, gua malah kepikirannya tadi kan. Iya, biasanya nih. Bang. Ya? Belakang ada siapa sih bang? Belakang saya bang? Center di situ semua, Bra. Nggak ada center. Ada nih. Pohon. Tuh lihat tuh. Bang, ganggu bang. Saya sendirian soalnya di situ. Bi, Bondi bisa nggak pengen masuk ke lebih dalam? Menurut pandangan Ibi, kalau Bondi lihat secara garis besar, Ibi itu seorang indigo. Karena apa? Karena bisa melihat makhluk astral. Walaupun kata Ibi tadi, mereka menampakkan kalau memang mau menampakkan. Dan Bondi sudah beberapa kali bikin konten dan selalu sendirian. Bisa konfirmasi Bang Beler. Alhamdulillah mereka nggak pernah mood gitu buat nampakin depan Bondi. Tapi gini ya, menurut saya wallahu alam, orang itu hanya kepilih beberapa saja gitu. Ada yang bisa melihat dia lagi menampakkan, ada juga suka dengar doang gitu. Tapi dari dulu pertama konten belum pernah ada kejadian apa-apa ya Bang ya? Alhamdulillah belum. Ya, dan alhamdulillah. dan selalu emang kayak begini, Bi. Jadi sebelum Bondi Explore nih, awal-awal kan memang Bang Beler sama Dito nih yang nemenin Bondi sounding tempat,
Abis itu balik lagi. Bondi jalan sendirian, explore sebuah tempat. Entah itu tempat keramat, entah itu apa ya, semacam kebun-kebun gitu, entah itu rumah terbengkalai. Karena gini, Bi. Bondi pengen sendirian, bukan karena so jago, bukan karena so berani, bukan. Bondi itu lebih ke arah pribadi. Jadi mengingatkan Bondi kalau suatu saat Bondi juga akan kesepian. Begitu kita meninggal dunia, nggak ada yang kita bawa. Iya. Cuman amal yang kita bawa. Makanya Iya. Bondi pengen lebih memperkuat itu aja. Ya amin amin. Mudah-mudahan kita ya semua dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, kita ditetapkan iman Islam yang utama itu. Sosok-sosok misterius penghuni ini apakah masih banyak lagi? Banyak. Ada ular sini. Sebenarnya banyak ular. Banyak ular dulu gitu ya. Banyak ular bergelantungan di sini. Ular bergelantungan. Iya. Jenisnya? Ya jenisnya macam-macam. Jenisnya. Karena memang di sini benar-benar hutan yang lebat juga sih ini di sini. Iya, karena kesana juga. Cuman maaf ya. Mhm. Untung Mas Bondi nggak kesono terus. Iya. Sebenarnya penasaran, Bi, cuman Jangan gitu. Belum. oh Takutnya iya, makasih. hilang nggak ketemu lagi Oh, di situ. tutupin. Kenapa, Bi? Takutnya hilang nggak ketemu lagi. Lah, kok nggak bisa rapat? Wah, kalau main nehan Bang nggak bisa rapat. Bisa nih. Nggak ketemu lagi. Mm-mm. Berarti mungkin kalau telusuri jalan ke sana hutan mungkin ya. Lebih hutan gitu, lebih hutan. Cuman jangan karena di sini di itu juga kan masih banyak makom ya, banyak makom. Tapi untung tadi nggak ke belah sono. Tapi ya mudah-mudahan walaupun memang ada makhluk lain, karena Bondi juga bukan gak percaya penampakan ya. Karena Bondi gak pernah ngeliat, makanya pandangan Bondi semacam kuntilanak, genderuwo, pocong itu semacam Bondi ngelihat Power Ranger. Bondi ngelihat Power Ranger di TV, tapi nggak pernah di dunia nyata. Dan begitu pun melihat pocong, sering melihat di TV, tapi nggak pernah melihat di dunia nyata. Kira-kira begitu pandangan Bondi. Dan alhamdulillah selama bikin konten memang belum pernah ada yang menampakkan, oh iya Bang, lu inget nggak waktu konten di sarang kuntilanak? Sekalian gue mau klarifikasi ke kalian. Waktu gue konten di sarang kuntilanak, gue sempat kaget sama penampakan yang nongol. Pokoknya kalian bisa klik videonya di atas ini. Waktu itu gue keburu lari karena Bang Belar sama Dito juga waktu itu lumayan jauh di pemukiman warga gitu, di tempat warga, di tempat teman mereka nungguinnya. Gitu. Jadi Bondi kaget, keburu lari, langsung lari, nyebrang air, terus akhirnya nyamperin Bang Belar sama Dito dan balik lagi karena penasaran sama penampakan tadi itu hitam apa. Karena menurut Bondi, masa iya sih sejelas itu gitu ngeliat penampakan. Dan ternyata setelah disamperin, bener Bi, itu adalah orang yang lagi mancing. Oh, gitu. Orang yang mau mancing berdua datang ke sini. Begitu Bondi ditanya, "Bang, ngapain tadi nongol?" Kirain mau nuket-nuketin kan. Lihat center, kata dia gitu. Ternyata cuma iseng itu. Ternyata dia cuma iseng. Cuma iseng doang. Ngelihat center ini orang lagi ngapain, dia iseng. Oh gitu. Tahu berani apa enggak Ya gitu. kita takut ya awalnya gitu. Ya, karena Bondi emang kaget. Sebenarnya lari itu karena kagetnya itu. Iya, Langsung pikiran kemana-mana tuh, kaget banget. Tadi juga waktu kita pas naik, kamu merasa nggak wangi-wangi minyak Habib gitu? Harum. Wangi nggak ada Emang ya harum. di sini? Harum. Iya harum banget. Harum minyak. Nggak pakai parfum sih. Kita Harum beneran ya? nggak pakai ya, kita nggak pakai Beneran, parfum gitu, tapi Minyak wangi apa sih? deh, wangi Kayak minyak Habib kayak gitu ya. minyak Habib. Oke, dan Bang Beler nih, gue pengen nanya sih sama Bang Beler nih. Bang Beler ini kan sebenarnya lumayan berpengalaman di alam liar ya. Kalau Bang Beler sendiri ke alam liar gitu pernah menemukan hal-hal yang misterius, yang goib? Karena sendirian Belum pernah kan? sih, selama ini belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah selama ini belum pernah. Tapi kalau hewan-hewan melata jelas lah. Banyak kawan. Hewan Apalagi berbisa, kalau- hewan berbisa apa aja tuh Bang yang pernah ditangkap? Nggak ada yang ditangkap lah. Yang pernah ketemu berarti ya? Iya, kalau ketemu banyak. Mm-mm. Ya hewan-hewan berbisa paling cuman ular-ular doang. Kalau ular weling mungkin kayak gitu ya? Ular belang, terus
Belang yang hitam Kobra. putih, hitam Yang putih. hitam putih. Kobra juga pernah kan? Kobra. Terus Iya. ada juga belang yang oranye, hitam, oranye ada. Iya tahu tuh. Ada. Dan- Sama kayak ular belang juga. Janda hitam pirang putih udah itu. pernah belum bang? Ayo, serem mana? Gimana bang? Ular belang sama janda pirang serem mana? Buset. Ular belang yang sering ketemu ular kobra tuh yang harus dihindari. Tapi Cuman kalau ular sanca ya paling kita lihat dari postur gede kecilnya, panjang pendeknya. Kayak kalau gede banget mending tinggalkan. lari aja. Iya bang. Mereka Bahaya padahal nggak juga. punya kaki bang, ngapain lari bang? Oh iya. Dan selama kita berada di sini, apakah mereka juga ikut podcast? Karena tadi kata Bang Dito di sebelah sana bang Iya. ada Fokus kamera apa face detectionnya? face detection itu kebaca di sana. Sebenarnya gini ya, kalau kita bisa benar-benar melihat gitu, ini semuanya pada kumpul loh. Iya. Pada kumpul, ada yang nggak ada kepalanya tuh, Hah? Sebelah mana Bi? pas itu. Sebelah situ kan tadi Bondi juga ke situ Bi. Iya, tapi memang di situ tuh ada Bi, nggak ada kepalanya. Jangan-jangan enggak sih tadi sih. Soalnya di sana tadi pas Bondi explore sendiri ada batang pohon yang udah patah. Terus di tengah-tengahnya pakai ada itunya Bi, ada apa namanya? Kresek hitam gitu Bi. Jadi benar-benar iya emang orang tanpa kepala. Tapi yang Ibi lihat kalau sekarang kan gelap nggak mungkin kelihatan, dan Ibi juga ngelihat pasti kelihatan kan sama Ibi. Ya dia menampakkan di sini kayaknya pembuangan kali ya separuhnya Pembuangan apa gitu. itu? Pembuangan dari yang kadang-kadang kan ada yang suka ngebuang-buang makhluk kalau di tempat rumah dipindah-pindahin. Kasihan di sini banget numpuk-numpuk. Oh, banget, jadi maksud Ibi ada yang membersihkan rumah, Mm-mm. mengusir jin dari rumah, gitu. si jinnya dibuang di sini. Kayaknya. Kasihan amat. Enggak sih, Banyak. enggak. Ini Tapi sih memang tempatnya kali ya. memang di sini tempatnya, tapi maaf ya, bukan saya ngomongin, emang bener kelihatan adanya gitu. Saya juga mohon maaf gitu. Berarti bukan sampah doang Bi yang dibuang ya. Iya benar. Jin juga dibuang. Iya bang. Monggo aja Mas. Jin juga dibuang. Bang Belar ada gelas lagi enggak? Ada aman. Ada aman. Gue pengen cobain kopi dong. Ini ya. Bray, ngopi dulu sambil ngobrol. Oke, karena memang niat kita juga nggak mengganggu. Bondi juga tadi udah bilang kalau tujuan Bondi Explore itu ya mengobati rasa penasaran dan juga menambah keyakinan kalau Bondi juga ntar bakalan sepi sendiri seperti yang dimakamkan begitu. Jadi kita memang selalu sopan, insya Allah ya Bi ya. Iya. Yang penting itu sopan. Kita nggak buang sampah sembarangan, kita nggak meninggalkan jejak, nggak ditinggalkan apalagi sampah. Kita selalu bawa sampah. Kadang gimana ya, pengalaman masuk ke rumah terbengkalai Bi, rumah yang mewah terbengkalai, ditinggalkan, meninggal oleh yang punya, dan Bondi ngerasa tersentuh gitu ya. Tersentuh tuh sedih bukan karena itu punya orang, bukan punya Bondi. Cuman ya Allah, itu rumah mewah, kenapa harus pengunjung atau oknum-oknum atau kreator atau maling atau apalah yang masuk ke situ, kenapa tuh rumah harus diacak-acak gitu. Rumah yang harusnya dilestarikan, karena itu bangunan lama Bi, bisa jadi itu bangunan tahun 80, estetik banget itu bangunan. Yang disayangkan tuh kenapa harus diacak-acak di tempat seperti itu. Ya mungkin juga ya, mungkin karena orang kaya kali ya dianya. Ya mungkin karena rumahnya mewah juga. Oh gitu. Mungkin takutnya ada hartanya, ada apanya mungkin juga. Iya, kan iya, orang iya, jahat iya. mah. Ibu mau sekalian bacain doa buat hadiah sama yang Ibi, Oh iya, itu sekalian Ibi kenapa aja. Bi? kenapa Bi? Ada interaksi apa Bi? Kenapa ada interaksi sama Ibi? Ada. Itu kayaknya air buat dibawain. Oh ini air ini, tapi ya yang nyembuhin mah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mah hanya ngasih doa saja.
mau minta karomahnya ke sesepuh di sini, khususnya Mak Saidah, emaknya ibu ini sakit ya, mudah-mudahan Oh, Allah mengizinkan, Allah meridhoi, semoga Amin. disembuhkan lagi. Amin. ya semoga ibunya Bang Beler juga cepat sembuh, cepat pulih kembali ya Bang ya. Amin. Oke, oh jadi ini air semacam syariat gitu ya. Ya, Minta doa. syariatnya. Minta syariatnya Ikhtiar. untuk ibunya Bang Doa Beler. hanya angin Ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala Ya, yang ini menyembuhkan segalanya. hanya media ya Bia, yang penting Iya. doanya itu ya Bia. Ya oke. Benar bab mana saha? Mindarti. Min Mindarti. Darti. Oke. Ya mungkin Binenda akan berdoa dulu Ya. ke makam Mas Saidah. Assalamualaikum. Jadi karena takut juga mengganggu Binenda, mungkin gua akan akhiri, dan gua berterima kasih banyak sama kalian yang udah ngeklik video gua, yang udah nonton video gua, yang udah subscribe video gua, like dan komen. Gua terima kasih banyak sama kalian. Untuk yang belum subscribe, dukung gua dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.